Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan Waliullah, dengan mengambil cerita, perjalanan Ki Ageng Gribik atau Syekh Wasibakno Timur dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Perjalanan Waliullah dengan cerita Ki Ageng Gribik atau Syekh Wasibakno Timur. Alkisah, Prabu Brawijaya Raja Majapahit yang menikahi Putri Campa mempunyai putra bernama Raden Mas Guntur. Entah oleh sebab apa Raden Mas Guntur memutuskan pergi dari kerajaan untuk bertapa di ujung hawar-hawar di daerah pantai utara Tuban. Di sana beliau menyebut dirinya Wasi Jolodoro. Beliau kemudian mengangkat diri sebagai Hajar dan menguasai daerah sebelah timur. Suatu hari Ki Hajar Wasi Jolodoro didatangi Sunan Bonang dan diajak berdebat tentang ilmu kebatinan. Dalam perdebatan itu Ki Hajar mengaku kalah sehingga ia memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Wasibakno. Kemudian beliau diperintahkan untuk pindah ke desa Ngibik yang masih ada di daerah kekuasaan Tuban. Di sana beliau menikah dan berputra 3, yaitu Syekh Pekalangan yang pergi bertapa ke Segoro Kidul, Syekh Blacak Bilau yang pergi bertapa ke Laut Jawa, dan Syekh Panganti yang pergi mengembara kemana-mana. Setelah lama mengembara, Syekh Panganti pulang ke Ngibik dan sesudah ayahnya wafat, beliau menggantikannya sebagai Syekh Wasibakno II. Beliau hanya berputra 1 bernama Kiai Fakir Miskin oleh karena ia senang memberi dharma kepada setiap fakir miskin, memberi tongkat kepada orang buta, memberi makan kepada orang kelaparan, dan menjadi penyuluh bagi orang yang sedang kegelapan. Setelah Syekh Wasibakno II wafat, Kiai Fakir Miskin menggantikan kedudukan ayahnya dan memakai gelar Syekh Wasibakno III. Beliau berputra 2 orang, yaitu Ki Ageng Gribik yang diambil menantu oleh Sunan Giri dengan menikahi Raden Ayu Ledah. Sedangkan putra kedua tidak tercatat namanya namun diambil menantu oleh Batoro Katong Ponorogo. Setelah Syekh Wasibakno wafat, Ki Ageng Gribik menggantikan kedudukan Syekh Wasibakno III namun beliau tidak mengganti nama, dan memiliki putra bernama Syekh Wasibakno Timur. Setelah ayahnya wafat, Syekh Wasibakno Timur ikut ibundanya di Wonosroyo, dekat makam Sunan Giri. Setelah sang ibu meninggal, Syekh Wasibakno Timur mengembara hingga akhirnya membuka daerah baru dan tinggal di pedukuhan di Jatinom dengan menggunakan nama Ki Ageng Gribik II. Kata Gribik berasal dari kata daluri keturunan Giri yang tinggal di Ngibik. Jika menurut versi di atas Ki Ageng Gribik kedua adalah keturunan kelima Prabu Brawijaya, maka ada versi lain yang menyebut bahwa Kiai Ageng Gribik di Jatinom adalah keturunan ketiga dari Raja Majapahit itu. Versi ini menyebutkan bahwa putra Prabu Brawijaya yang bernama Kiai Ngujung Pawar-Pawar mempunyai putra bernama Penganti Bakno yang diambil menantu oleh Sunan Giri. Penganti Bakno kemudian membuka pedesaan di Ngibik, sehingga kemudian beliau terkenal sebagai Kiai Ngibik. Kiai Ngibik berputra Syekh Wasibakno, yang adalah Ki Ageng Gribik di Jatinom. Sumber lainnya lagi menyebutkan bahwa Ki Ageng Gribik di Jatinom adalah keturunan kedua sang Prabu Brawijaya dari putranya yang bernama Joko Dolok. Menurut versi ini, setelah Perang Majapahit yang berlangsung tahun 1478-1520, ada putra Prabu Brawijaya yang melarikan diri dari keraton bernama Raden Pakukunan dengan adiknya yang baru berusia 5 tahun bernama Joko Dolok. Sampailah mereka di Kedung Siwur, di daerah Magelang. Sejak kecil Joko Dolok suka sekali bertapa dan ketika bertapa di Sungai Progo, kedua beliau bernama Syekh Blacak Ngilo, lalu menjadi Syekh Fakir Miskin. Bertapanya masih diteruskan sambil mengembara sampai di Jawa Timur. Kemudian beliau mengabdi kepada Sunan Giri hingga diambil menantu, dinikahkan dengan puterinya yang bernama Raden Ayu Ledah. Selanjutnya beliau diminta membentuk sebuah desa di Ngibik, hingga dikenal sebagai Ki Ageng Gribik. Beliau mempunyai putra, bernama Syekh Wasibakno, yaitu Ki Ageng Gribik di Jatinom. Ibu beliau dimakamkan di Wanasraya, di dekat stasiun Miri, dekat Palur, Surakarta. Setelah sang ibu wafat,
Syekh Wasibakno Timur merasa resah dan tidak dapat tenang hatinya, hingga timbul hasratnya untuk bersemedi di makam Sunan Giri. Permohonannya terkabul dan mendapat bisikan untuk bertapa di hutan Merbabu di kaki Gunung Merapi. Beliau lalu berjalan ke barat menyusur Gunung Merapi hingga tiba di hutan Merbabu di mana terdapat dua pohon jati, yang satu sudah tua dan yang satunya lagi masih muda. Ada yang menyebut bahwa kedatangan beliau di Merbabu membawa ular betina bernama Kiai Kasur dan seekor singa betina bernama Nyai Kopek. Akhirnya beliau bertapa di bawah pohon jati itu. Setelah lama bersemedi, terlihat teja terang menjulang ke langit yang menjadi tanda terkabulnya permohonan beliau. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendukungnya, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Pada saat itu Sultan Agung sedang merasa susah hatinya setelah mendengar berita bahwa Raja Palembang akan memberontak terhadap Mataram. Untuk mendapat petunjuk dan pertolongan, maka pergilah Sultan Agung untuk menyepi dan bersemedi, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar persoalan dengan Palembang bisa segera diselesaikan. Karena apabila terjadi peperangan tentu rakyat juga yang akan menderita. Karena bersungguh-sungguh dalam semedinya, maka permohonan Sinuhun terkabul, dan mendapat petunjuk untuk pergi ke hutan Merbabu di lereng Gunung Merapi, di mana beliau akan bertemu dengan seseorang yang akan dapat memadamkan pemberontakan di Palembang. Ketika sedang menuju ke hutan Merbabu, dari jauh terlihat teja terang sehingga kesanalah Sang Prabu mengarahkan tujuan. Setelah dekat lenyaplah teja itu dan bertemulah Sinuhun dengan Syekh Wasibakno. Singkat cerita Syekh Wasibakno menyanggupi untuk membantu, namun Sinuhun juga harus datang ke Palembang. Sinuhun setuju dan berpesan agar jangan terjadi peperangan dan tidak sampai ada korban. Versi lain menyebut bahwa Syekh Wasibakno yang dipanggil ke Mataram untuk menghadap Sinuhun. Beliau berangkat dari Ngibik bersama ibunya, ditemani dua abdi bernama Kiai Guntur dan Kiai Blebah. Dalam perjalanan sang ibu wafat dan dimakamkan di Wanasraya, Surakarta, dan Syekh Wasibakno meneruskan perjalanan untuk menghadap Sang Prabu. Setelah bermufakat, maka berangkatlah Sinuhun dan Syekh Wasibakno ke Palembang tanpa diiringi abdi seorang pun. Agar tidak diketahui orang, Sinuhun menyamar sebagai rakyat biasa. Setelah malam sebelumnya tiba di Palembang, ketika waktu sembahyang subuh tiba esok harinya, Syekh Wasibakno Timur yang mengalunkan suara azan di masjid. Suara azannya ternyata tidak hanya didengar oleh orang-orang di sekitar masjid, namun juga di sekitar kota Palembang, sehingga membuat kagum setiap orang yang mendengarnya oleh sebab belum pernah ada suara azan yang sebaik itu. Orang-orang pun datang ke masjid untuk sholat subuh sambil ingin melihat orang yang suara azannya sangat memikat itu. Raja Palembang yang juga mendengar suara azan itu menjadi penasaran dan memberi titah, agar supaya orang yang azan itu dipanggil ke istana. Syekh Wasibakno yang memang bertujuan menarik perhatian sang raja pun datang menghadap ke istana, setelah mendapat pesan dari Sang Prabu agar hati-hati dan waspada. Di istana karena mengaku berasal dari Mataram, Syekh Wasibakno pun mendapat banyak pertanyaan dari Raja Palembang, yang ingin tahu bagaimana kekuatan Mataram yang sesungguhnya. Syekh Wasibakno menjawab setiap pertanyaan Sang Prabu, serta mengatakan bahwa setiap orang Mataram pasti mempunyai kesaktian yang jarang orang yang mampu mengimbanginya. Mendengar perkataan Syekh Wasibakno Timur, timbullah keinginan sang raja untuk mengetahui kesaktian orang Mataram itu. Syekh Wasibakno Timur menyanggupi dan mengatakan agar saat salat Jumat Sang Prabu datang ke masjid untuk menyaksikannya. Sang raja pun hadir saat sholat Jumat bersama para abdi dan para menteri. Setelah salat Jumat, Syekh Wasibakno Timur segera mengeluarkan kesaktiannya, dengan memiringkan surban di kepalanya dan orang-orang yang baru keluar dari masjid, tiba-tiba seperti diputar-putar layaknya baling-baling. Sang raja yang merasa kasihan kepada rakyatnya akhirnya memerintahkan Syekh Wasibakno Timur agar segera menghentikan pertunjukan kesaktiannya itu. Sang Prabu Palembang pun berkata terus terang, bahwa memang semula ia hendak memberontak terhadap Mataram,
namun setelah melihat bahwa orang yang biasa saja demikian tinggi kesaktiannya, maka niatnya itu hendak dibatalkannya. Sang raja lalu membuat surat kepada Sinuhun Sultan Agung, yang isinya menyatakan bahwa Palembang masih di dalam kekuasaan Mataram dan meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena telah sementara waktu tidak membayar upeti ke Mataram. Surat itu kemudian disampaikan ke Sinuhun Sultan Agung yang membuat beliau merasa sangat gembira. Sumber lain menyebut bahwa di Palembang Syekh Wasibakno mendapat anugerah seorang puteri yang menjadi istrinya dan 2 ekor gajah untuk Sinuhun Sultan Agung. Tak diceritakan apakah setelah membaca surat itu Sinuhun menemui Raja Palembang atau tidak, namun keduanya kemudian kembali ke Mataram. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Syekh Wasibakno dianugerahi puteri adik Sinuhun bernama Raden Ayu Emas sebagai istrinya. Beliau diminta memilih pangkat, namun Syekh Wasibakno hanya memohon diizinkan membentuk pedesaan di tempat beliau bertapa dan akan membuat masjid untuk mengajarkan agama Islam. Desa yang mendengar suara beduk adalah seluas tanah yang beliau minta agar menjadi tanah perdikan. Setelah permohonannya dikabulkan, beliau berangkat bersama Raden Ayu Emas hingga sampai di bawah kedua pohon jati tempat beliau bertapa. Selanjutnya beliau membentuk pedesaan, dan pohon jati itu ditebang untuk membuat rumah, masjid, beduk dan tabuhnya. Mungkin karena yang ditebang hanya pohon jati tua sedangkan yang muda dibiarkan hidup, maka desa itu kemudian dinamai Jati Anom, yang lama-kelamaan disingkat menjadi Jatinom. Ketika beduk dipukul terdengarlah suaranya sampai ke makam ibunya di Wonosroyo, sehingga duku itu menjadi bagian dari tanah perdikannya. Sejak membuat pedesaan di Jatinom yang berkembang menjadi tempat pengajian dan permukiman besar, Syekh Wasibakno Timur menggunakan nama Ki Ageng Gribik dan keturunannya memakai sebutan, punten, sapaan Sinuhun ke beliau ketika pertama kali bertemu. Masjid asli buatan Kiai Ageng Gribik yang dibuat dari jati berikut beduk dan tabuhnya adalah yang dinamakan Masjid Kecil, namun tinggal tabuhnya saja yang tahun 1800 masih ada di Masjid Solo. Lokasi pohon jatinya berada di dalam masjid di sudut tenggara. Ketika Mataram menyerang ke Betawi, bala tentara sejumlah 8 jekas atau 8.000, dan dipimpin langsung oleh adik Sultan Agung yang bernama Pangeran Mandurarejo. Namun penyerangan ke benteng-benteng kompeni tidak berhasil karena banyaknya meriam yang ditembakkan dan berondongan senjata api ke arah pasukan Mataram. Kompeni yang hanya berjumlah 400 dan dipimpin J.P. Kowen merasa cukup khawatir melihat bala tentara Mataram yang banyak jumlahnya, sehingga mencari akal untuk menemukan gudang-gudang perbekalan prajurit Mataram. Setelah ditemukan, dibakarlah berpikul-pikul beras, gula dan puluh lembu hingga habis semua. Kekuatan Mataram pun lumpuh. Karena menderita kekalahan yang amat hebat dan semua anak buahnya kocar-kacir, Pangeran Mandurareja merasa malu dan tidak kembali ke Mataram namun pergi ke Kaliwungu, Semarang. Di Kaliwungu ia mengumpulkan orang-orang dan membuka latihan keprajuritan dengan niat memberontak ke Mataram. Semua upeti dari pantai utara Jawa ditahan olehnya dan tidak boleh dikirim ke Mataram. Perihal niat buruk Pangeran Mandurareja itu akhirnya diketahui oleh Sinuhun Sultan Agung setelah mendapat lapor dari patih kerajaan, yang membuatnya merasa sangat berduka. Namun beliau tidak ingin gegabah mengambil keputusan untuk menyerbu Kaliwungu oleh sebab ingin terlebih dahulu meyakinkan kebenaran berita itu. Akhirnya diputuskan untuk menunggu sementara waktu. Sang Prabu kemudian pergi ke Jatinom untuk menemui Ki Ageng Gribik yang saat itu sedang bersemedi di Gua Belan. Setelah Sang Prabu menguraikan masalah yang dihadapi Mataram, Ki Ageng Gribik menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikannya. Keduanya lalu meninggalkan gua dan Sinuhun melihat Masjid Jatinom yang kecil. Sang Prabu pun bersabda agar Ki Ageng Gribik memberikan laporan ke Mataram, untuk membuat masjid yang lebih besar. Untuk melaksanakan tugasnya, Ki Ageng Gribik menyamar sebagai seorang sakti bernama Kiai Jaki Jaya dan mendirikan perguruan di desa Kemanten yang ada dekat Kaliwungu atau sebelah barat Semarang. Karena kesaktiannya itu maka banyaklah orang yang berguru kepadanya untuk mempelajari bermacam ilmu pengetahuan, yang semakin hari semakin bertambah banyak pengikutnya. Karena tersohor dan menjadi pembicaraan orang banyak,
Pangeran Mandurareja yang sedang melatih prajurit-prajuritnya menjadi tertarik, dan lalu mengutus seorang abdi untuk membawa Kiai Juki Jaya menghadap kepadanya. Pangeran Mandurareja pun berbincang dengan Kiai Jaki Jaya dan menanyakan berbagai hal, di antaranya dibicarakan juga niatnya yang hendak menguasai Jawa serta menaklukkan Sinuhun Mataram. Setelah mendapat kepastian bahwa niat sang pangeran yang hendak memberontak ke Mataram bukanlah hanya kabar kosong, maka setelah pertemuan itu Kiai Jaki Jaya langsung meninggalkan padepokannya untuk pergi ke Mataram, namun murid-muridnya tidak tahu kemana perginya sang Kiai. Setibanya di Mataram, beliau melaporkan hasil penyelidikannya dari permulaan sampai akhir. Kanjeng Sinuhun lalu mengutus Ki Ageng Gribik untuk kembali ke Kaliwungu sebagai utusan kerajaan dengan titah, agar Pangeran Mandurarejo kembali ke Mataram dan kesalahannya akan diampuni. Namun jika membangkang agar ditawan dan bila tetap tak mau menyerah agar ditamatkan riwayatnya. Kiai Ageng Gribik lalu menghadap sang pangeran di Kaliwungu untuk menyampaikan titah Sinuhun, serta membujuk sang pangeran agar bersedia mentaatinya. Namun sang pangeran menolak titah dan tetap pada pendiriannya, sehingga terjadilah perkelahian sengit dan saling mengadu kesaktian yang menurut catatan terjadi setelah tahun 1629. Akhirnya sang pangeran kalah dan dipenggal, kepalanya dibawa ke Mataram dan dihaturkan ke Kanjeng Sinuhun Sultan Agung, badannya ditinggalkan di Kaliwungu. Sang Prabu tak tahan dan sangat berduka melihat kepala adik itu dan lalu bertitah untuk mengembalikannya ke Kaliwungu. Konon ketika Pangeran Mandurareja wafat, air sungai di sana terlihat berwarna ungu sehingga tempat itu kemudian disebut Kaliwungu. Badan beliau kemudian dimakamkan di Gunung Prewoto. Sebar apem sehabis Jumatan pada pertengahan Sapar, yaitu ritual Yakawiyu. Konon sekembali dari Mekah, Ki Ageng Gribik tiba di Jatinom pada pertengahan Sapar, membawa roti gimbal dan segenggam tanah dari Arafah. Anak cucu dan tetangganya pun berkumpul, kebetulan malam Jumat, untuk mendapat wejang dan berkah. Namun lantaran jumlahnya tak cukup jika dibagi satu per satu, roti gimbal yang telah dibuat jadi apem oleh Nyai Ageng Gribik itu lalu disebarkan, diperebutkan, sehabis salat Jumat keesokan harinya. Peristiwa itulah yang kemudian menjadi tradisi Yakawiyu, diartikan Tuhan mohon kekuatan. Sedangkan tanah Arafah ditanam di Pengimaman, Oro-Oro Jatinom. Pada suatu malam purnama, Ki Ageng Gribik sedang bersemedi di Oro-Oro di sebelah barat Jatinom bersama para sahabatnya. Tiba-tiba terdengar suara amat dahsyat dan menakutkan yang datang dari arah Gunung Merapi, yang kemudian ternyata adalah banjir lahar dingin dari letusan Gunung Merapi. Aliran lahar mengikuti Sungai Soka, yang jika terus berlangsung, sudah pasti akan menyebabkan musnahnya desa Jatinom. Atas usaha Ki Ageng Gribik, aliran banjir tidak bisa terus namun berbelok ke selatan memotong sungai. Tempat di mana banjir lahar dingin itu berbelok kemudian dikenal sebagai Banyu Malang, sedangkan Oro-Oro tempat bersemedi atau bersujud Ki Ageng dinamakan Oro-Oro Tarwiyah di mana terdapat 2 buah batu pasujudan yang diletakkan di dalam rumah kecil. Di dekat masjid kecil Jatinom terdapat 2 buah sumur, yang juga ada di dekat masjid besar. Sumur itu menuruti kehendak Ki Ageng dipindahkan ke lereng Sungai Soka dan dikenal sebagai Sendang Suran, yang artinya sur-suran. Menurut keyakinan orang, airnya bisa digunakan untuk mengobati segala penyakit manusia dan binatang piaraan. Suatu ketika Ki Ageng Gribik kedatangan seseorang bernama Syekh Ibrahim yang berasal dari tanah Arab. Mereka mengadu ilmu dan terlibat dalam perdebatan. Setelah beberapa lama belum ada yang kalah, Syekh Ibrahim mengambil air sungai untuk berwudhu sedangkan Ki Ageng malah menciptakan sendang saat akan berwudhu. Sekembali dari sungai, Syekh Ibrahim sangat terkejut karena di situ telah ada sendang yang sebelumnya tidak ada. Syekh Ibrahim akhirnya mengaku kalah dan selanjutnya ia menjadi sahabat Ki Ageng Gribik. Kemudian sendang itu dikenal sebagai Sendang Pelampean, yang biasa menjadi tempat mandi sebelum orang berziarah ke makam Ki Ageng Gribik. Konon tempat sekitar Jatinom dulu sangat banyak dihuni lelembut, yang malam hari mengelarkan macam suara-suara. Atas kehendak Ki Ageng, demit-demit itu pun dikumpulkan menjadi satu di dalam sendang, yang sekarang disebut sebagai Sendang Truwes.
Ada pula sendang berubiah tempat beliau memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Petilasan yang juga sangat terkenal adalah Gua Belaan, yang selain untuk bertapa juga untuk bersembahyang Ki Ageng Gribik sehingga di dalam gua ada tempat untuk berwudu. Untuk masuk gua itu orang harus jalan berlutut dan lebarnya cukup untuk satu orang. Di dalamnya ada ruang-ruang untuk ruang bersemedi dan bertapa. Karena pernah menjadi tempat pertemuan Ki Ageng dengan Sinuhun Sultan Agung di mana Ki Ageng sanggup membela Sinuhun menghadapi Pangeran Mandurarja, maka lalu dinamakan Gua Belaan. Dalam membangun dan membesarkan Jatinom serta untuk mengajarkan dan mensiarkan agama Islam, Ki Ageng dibantu oleh para sahabat-sahabatnya. Dalam membangun dan membesarkan Jatinom serta untuk mengajarkan dan mensiarkan agama Islam, Ki Ageng dibantu oleh para sahabat-sahabatnya. Di antara sahabat beliau disebutkan 1. Kiai Ageng Sujud, yang dimakamkan di sebelah Oro-Oro Tarwiyah, di lereng sungai. Makam itu bisa dibilang sangat ganjil, karena letaknya di tebing jurang bagian tada air besar. Karena menerjang arah makam, maka jalannya sungai berbelok ke selatan. 2. Kiai Banyumalang, yang makamnya di desa Banyumalang, tempat di mana Ki Ageng Gribik menahan banjir lahar dingin Gunung Merapi yang akan melanda Jatinom. 3. Kiai Guntur Geni, yang makamnya di desa Belaan, dekat gua, makam itu masih angker. Jarang orang berani ke tempat itu waktu malam hari. Beliau turut berperang melawan Pangeran Mandurarja yang konon mempunyai ajian yang bisa menghanguskan tubuh jika dipandang. Namun ketika dipandang oleh sang pangeran ternyata tidak apa-apa, meskipun tubuhnya menyala dengan hebatnya. Maka mulai saat itu beliau disebut Kiai Guntur Geni. 4. Kiai Jetak, yang dimakamkan di Kuaon. Dulu beliau adalah juru padangnya Kiai Ageng atau tukang memasak nasi. Makamnya menjadi pemidangan atau pelapas niat pada tiap-tiap hari Jumat Kliwon pagi. 5. Syekh Ibrahim, yang makamnya di dekat makam Kiai Ageng, di belakang Masjid Besar Jatinom. Berasal dari tanah Arab namun tidak diterangkan asal kotanya. 6. Kiai Bubah, yang dimakamkan di desa Tangkilan, sebelah timur laut Jatinom. 7. Kiai Padang Sari, yang dimakamkan di desa Padangan, sebelah tenggara Jatinom. 8. Kiai Setrobanyu, yang dimakamkan di desa Probanyon Bonyokan, Jatinom. 9. Kiai Surabayam, yang dimakamkan Surabayan, Gedaren Jatinom. 10. Kiai Malang Samirang, yang dimakamkan di desa Padangan sebelah tenggara Jatinom. 11. Kiai Perwita, yang dimakamkan di desa Ngreden. 12. Kiai Gambiran, yang dimakamkan di Gambiran. Beliau diambil menantu oleh Ki Ageng, tetapi karena kesalahan ketika diperintah membuat mukodam yang menyebabkan kurang senangnya Ki Ageng, maka setelah wafat dimakamkan tersendiri. 13. Kiai Sarawedi, yang dimakamkan di desa Sarawaden. 14. Kiai Pabelan, yang dimakamkan di desa Muntilan, Magelang. 15. Kiai Sarifudin, yang dimakamkan di Gading Pesantren. Meskipun putra Ki Ageng Gribik banyak namun yang diketahui silsilah hanyalah 5, yaitu 1. Puteri beliau yang menjadi istri Kiai Gambiran. 2. Kiai Gribik yang keturunannya banyak menjadi kiai di Jatinom. 3. Dan Mas Sahid yang ibunya dari Pajang. 4. Kiai Tafsir Imam, dan 5. Ki Bagus Kentolingalas. Pada suatu hari Ki Bagus Kentolingalas meminta waktu kepada ayahnya ketika hendak khotbah Jumat di masjid. Namun setelah naik mimbar, beliau musnah tidak diketahui kemana perginya. Namun ada yang menyebut bahwa beliau tiba di Cirebon, dan tinggal di sana hingga wafatnya, dan dimakamkan di Cirebon. Di area makam Ki Ageng Gribik ada gapura lengkung 3 dengan lambang kerajaan di puncaknya, serta tulisan-tulisan yang menggunakan huruf Jawa. Sebuah makam dengan nisan unik dengan torehan angka 1821 di permukaannya. Lambang kerajaan itu ada di sana karena Ki Ageng konon adalah keturunan Raja Brawijaya, Majapahit. Cungkup utama makam Ki Ageng Gribik terlihat bersih dan terawat. Beberapa makam tua terlihat berada di luar cungkup. Dan di dalam cungkup sendiri terdapat 2 buah kubur.
Di sebelah kiri adalah makam Nyi Ageng Gribik, dan di sebelah kanan adalah makam Ki Ageng Gribik. Lokasi makam Ki Ageng Gribik berada di Kecamatan Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Ki Ageng Gribik atau Syekh Wasibakno Timur dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.